Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Al-Wazir Abdus Somad. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan bagi korban PHK maupun karyawan yang masih aktif bekerja. Ya, kita tahu bahwa pada masa wabah COVID-19 ini banyak teman-teman yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja, dan mungkin tutorial singkat dari saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, pertama kali adalah sebelum mengklaim, jadi teman-teman bisa mengecek saldo. Ya, pertama kali adalah mengecek saldo, cek saldo BPJS ya, BPJS. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah cek saldo BPJS Ketenagakerjaan itu ya, Ketenagakerjaan. Itu caranya adalah pertama kali ketik daftar. Oke, pertama kali ketik daftar, kemudian spasi ya, dikasih spasi, kemudian saldo, kemudian ketik pagar nomor KTP, kemudian pagar, kemudian nama teman-teman, kemudian pagar lagi, kemudian tanggal lahirnya ya, tanggal lahir, kemudian pagar lagi, kemudian nomor peserta ya, nomor peserta. Kemudian ini dikirim ya, dikirim ke, mungkin lewat SMS, dikirim ke 2757. Nah, saya contohkan gini ya, contoh. Nah, misalkan saya ada daftar, ngetik di SMS gini, daftar saldo ya, kemudian pagar, kemudian nomor KTP. Nah, misalkan itu kan, kemudian pagar lagi, kemudian namanya siapa, misalkan nama saya Agus ya, Agus, kemudian pagar lagi, kemudian tanggal lahirnya misalkan 6 Maret 1967. Setelah itu kemudian pagar lagi, kemudian nomor pesertanya misalkan 1 2 3 4 5. Nah, kemudian ini dikirim ya ke 2757. Nah, nanti akan mendapatkan balasan ya teman-teman ya. Nanti setelah mengirim di sini akan mendapat balasan. Isinya seperti apa balasannya? Ya, balasannya adalah seperti ini. Jadi biasanya, terima kasih telah mendaftar dan nomor identitas Anda. Nah, 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti apa? Kita sudah mendaftar. Nah,
jika sudah didapatkan ya, jika sudah mendapatkan nomor, nah, mendapat nomor, apa langkah yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, yaitu kita bisa langsung mengecek saldo ya. Caranya apa? Caranya ketik saldo spasi terus nomor peserta, kemudian ini dikirim ya, kirim ke 2757. Nah, contohnya gini, contoh biar jelas ya teman-teman ya. Saldo, nah saldo nomor apa tadi, identitas tadi kan, saldo 12345. Nah, kemudian baru dikirim ke 2757. Nah, perlu diketahui ya teman-teman ya, bahwa layanan SMS ya 2757 ini hanya bisa digunakan untuk peserta ya dengan nomor operator HP yaitu dari Telkomsel, Indosat, dan XL. Nah, jadi teman-teman yang mempunyai operator Axis dan lain-lain selain ketiga operator ini ya, jadi tidak bisa ya. Nah, kemudian misalkan ada pertanyaan, misalkan bagaimana ya kalau misalkan ganti nomor handphone gitu kan ya. Caranya sama seperti ini ya, misalkan ganti nomor handphone ya. Jadi ketik daftar ya, kemudian spasi, kemudian ganti, spasi lagi, kemudian HP, kemudian pagar, kemudian nomor HP-nya, handphone lama maksudnya, nomor HP lama misalkan berapa gitu kan, nanti saya contohkan. Nah, kemudian pagar lagi, kemudian nomor KTP, kemudian ini dikirim ke 2757 seperti itu. Contoh nyatanya seperti apa? Nah, contohnya gini, contoh misalkan saya mau ganti ya, contohnya di daftar ganti ya, daftar ganti HP, kemudian setelah itu pagar, kemudian 0815151515. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian pagar, kemudian nomor KTP ketik seberapa, 1234556 contohnya. Nah, baru kemudian dikirim ke 2757. Nah, itu kalau ganti nomor HP.
Nah kemudian kalau misalkan pengen mengganti pin BPJS seperti apa, kalau misalkan teman-teman ingin mengganti pin BPJS, tinggal ya, ganti pin BPJS ya. Caranya ketik saja daftar, kemudian spasi, kemudian ganti ya, spasi lagi, kemudian pin lama ya, pagar pin lama, kemudian pagar lagi, pin baru. Nah seperti itu, terus nanti dikirim ke 2757. Nah contohnya seperti apa teman-teman ya, contohnya misalkan seperti ini, daftar ganti pin, pagar misalkan 1 2 3 4 5 6. Nah itu pin yang lama, kemudian pin yang barunya 7 8 9 10. Nah kemudian setelah itu baru dikirim ke 2757. Nah seperti itu ya teman-teman ya, cara cek saldo sampai mengganti pin BPJS. Nah kemudian bagaimana ketentuan mengklaim atau pencairan dana BPJS itu sendiri ya. Nah baik, saya akan lanjutkan. Jadi yang selanjutnya adalah ketentuan ya, ketentuan mengklaim atau pencairan ya, pencairan dana BPJS ya. Oke, sekarang saya masuk ke pencairan. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman ya, perlu diketahui bahwa ketentuan ya, ketentuan pencairan saldo BPJS ya, ketenagakerjaan itu adalah 10% dan 30%. Ini harus diingat-ingat teman-teman ya. Ya, ketentuannya pertama, peserta bisa mengambil ya maksimal 10% dari total saldonya untuk persiapan pensiun. Yang kedua, peserta bisa mengambil maksimal sebesar 30% dari total saldo yang dimiliki ya, untuk pengadaan rumah ya, pengadaan perumahan bisa. Nah kemudian selanjutnya, peserta hanya bisa mencairkan ya, salah satu dari kedua pilihan yang disediakan, yaitu 10% atau 30%.
jadi nggak bisa kedua-duanya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya pencairan dana 10% dan 30% tersebut hanya bisa dilakukan ketika peserta masih aktif bekerja. Ya, jadi masih aktif dan hanya bisa dilakukan satu kali saja untuk selamanya. Oke. Kemudian ketentuannya lagi adalah pengambilan saldo BPJS ya, ketenagakerjaan ini nggak bisa diwakilkan ya, jadi nggak bisa diwakilkan kecuali, jadi ada kecualinya teman-teman. Apa kecualinya? Yaitu peserta meninggal dunia. Jadi kalau meninggal dunia baru bisa diwakilkan. Nah, ini ketentuan pencairan saldo BPJS ketenagakerjaan 10% dan 30%. Nah, bagaimana kalau misalkan ketentuannya pencairan saldo BPJS ketenagakerjaan 100% seperti apa? Nah, yaitu kalau 100% ya seperti ini teman-teman ya. Pencairan saldo BPJS 100% ya. Pertama kali adalah untuk mencairkan dana BPJS ketenagakerjaan 100%, syarat utama itu adalah karyawan atau peserta tersebut harus sudah tidak bekerja lagi ya. Nah, jadi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, di PT tadi itu ya, di PT teman-teman ya, sudah dinyatakan nonaktif ya, karena alasannya mungkin PHK bisa, atau mungkin pensiun, atau mengundurkan diri ya, bisa ini. Oke, ini yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan untuk 100% ini apabila ya, karyawan sudah dinyatakan nonaktif, iuran BPJS nggak dibayarkan oleh perusahaan. Itu yang kedua. Nah, kemudian ketentuan yang ketiga Pak, yaitu dana ini baru bisa dicairkan 100% setelah karyawan menunggu minimal
1 bulan. Sejak kapan? Sejak dia nonaktif ya, nonaktif dari perusahaan tadi ya. Oke, nonaktif. Oke, kemudian ketentuannya apa lagi ya? Nah, ketentuannya adalah masih ada lagi, yaitu apabila setelah proses pencairan dana karyawan ya, karyawan memutuskan untuk kerja lagi, maka iuran BPJS akan dibayarkan dari awal oleh perusahaan ya baru dan bisa melakukan pencairan lagi. Oke. Kemudian apakah ada lagi ketentuannya ya? Sama yang 10/30 tadi itu, yaitu pengambilan saldo ini, pengambilan saldo BPJS ini ya tidak bisa diwakilkan ya, kecuali sudah meninggal dunia. Oke, nah ini ketentuannya teman-teman ya, ketentuan pencairan saldo BPJS yang 100%. Nah, kalau sudah masuk ketentuan, bagaimana langkah selanjutnya ya? Langkah selanjutnya adalah, nah sekarang saya masuk pada langkah yang harus diambil selanjutnya apa kalau sudah masuk ketentuan ya. Jadi langkah selanjutnya adalah tinggal melengkapi saja teman-teman, melengkapi persyaratannya. Apa saja persyaratannya ya? Pertama ya, fotokopi kartu BPJS dan aslinya. Nah, ini yang harus disiapkan. Nomor 2 Pak, fotokopi KTP beserta aslinya ya, aslinya, atau surat ya, keterangan dari dinas kependudukan ya atau Dukcapil ya. Kenapa ini harus dilakukan? Jika KTP misalkan KTP-nya belum jadi misalkan, nah seperti itu bisa pakai. Nah kemudian apa yang harus disiapkan yang ketiga, yaitu fotokopi buku tabungan ya, buku tabungan 1 lembar dan buku tabungan asli ya. Nah kemudian apalagi yang harus disiapkan, yaitu yang keempat, fotokopi KK, kartu keluarga dan aslinya ya. Oke, kemudian apalagi yang kelima yang harus disiapkan,
surat keterangan aktif bekerja, ya, surat keterangan aktif bekerja dari pihak PT, ya, tempat aslinya itu PT, perusahaan tempat kerja, ya, asli, harus asli, ya, asli, ini harus asli. Yang isinya apa? Yang menerangkan tentang nilai pengajuan klaim yang dilakukan peserta. Nah, ini untuk klaim yang 10% dan 30%. Nah, kemudian ketentuannya apalagi, ya, itu formulir, ya, apa yang disiapkan, ya, formulir pengajuan klaim, atau saya singkat CHT, ya, yang diisi lengkap, ya, ini untuk klaim langsung. Nah, jadi ini persyaratan yang nanti juga ada proses pengajuan klaim memiliki ketentuan tambahan khusus yang disesuaikan dengan kondisi peserta. Contohnya, nah, jadi ada tambahan khusus. Contohnya tambahan khusus itu seperti ini, ya, tambahan khusus, wah, tulisannya jelek nih teman-teman, ya. Tambahan khususnya, jadi pengajuan ini memiliki ketentuan tambahan khusus, ya, salahnya ini, jadi wajib menyertakan NPWP asli, dan lembar fotokopi. Nah, jadi satu lembar fotokopi cukup, ini satu lembar fotokopi untuk mencairkan CHT, ya, lebih dari 50 juta. Nah, ini wajib mencatatkan NPWP. Kemudian ketentuannya apa lagi, yaitu enggak memiliki tunggakan iuran CHT. Nah, ini harus dicatat nih teman-teman, ya. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah nama, tanggal lahir, serta alamat, ya, serta alamat peserta pada masing-masing dokumennya, tidak boleh berbeda. Nah, contohnya dokumen yang satu alamatnya di Jakarta, dokumen yang dua alamatnya di Surabaya, nggak bisa seperti itu teman-teman, ya, harus sama-sama, ya, nggak boleh berbeda. Jika ada perbedaan, bagaimana jika ada perbedaan? Jika ada perbedaan, maka harus peserta ini menyertakan suket, ya, surat keterangan dari PT atau kelurahan tempat domisili. Oke, kemudian ada lagi ketentuannya, yaitu khusus, ya,
khusus untuk pengajuan pencairan dana perumahan atau 30% wajib menyertakan dokumen apa saja, yaitu bukti pertama, bukti pembayaran atau tanda jadi ya, tanda jadi, atau saya sebut booking fee ya, bisa dinamakan booking fee. Nah kemudian setelah itu surat penegasan persetujuan penyediaan kredit atau saya singkat SP3K ya. Kemudian ada lagi standing instruction ya, atau ini saya sebut ya surat perintah penyaluran dana realisasi KPR. Nah, serta apa? Serta akad ya, akad kredit yang dikeluarkan oleh bank. Oke, kemudian ketentuannya ada lagi, yaitu khusus pencairan ya, khusus pencairan dana JHT 100% peserta wajib menyertakan surat keterangan berhenti tetap atau paklaring ya, paklaring namanya tuh ya. Ini ya teman-teman ya, ada syarat apa tambahan khusus yang disesuaikan dengan kondisi peserta ya. Nah kemudian cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara manual atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan seperti apa ya. Nah jadi pertama kali adalah teman-teman bisa mengunjungi BPJS terdekat ya, BPJS Ketenagakerjaan terdekat ya, terdekat. Kemudian 2, isi formulir JHT ya, isi formulir pengajuan klaim JHT. Kemudian ketiga, menyerahkan dokumen ya, menyerahkan dokumen dan berkasnya, berkas untuk klaim tadi. Nah kemudian keempat, wawancara dan pengambilan foto. Yang kelima, menunggu proses pencairan dana. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau masuk ingin langsung membawa secara manual, bisa datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan ya. Kalau lewat online sebenarnya juga bisa ya,
lewat online. Nah, caranya adalah kalau lewat online itu caranya ya, lewat online buka websitenya ya, buka website. Ini https BPJS ketenagakerjaan.go.id login/. Nah, kemudian ketika sudah membuka website ini, kemudian silahkan selanjutnya mengisi data formulir ya, isi data formulir seperti apa ini ya, contohnya nomor KTP ya, nama lengkap, tanggal lahir ya, kemudian nomor kartu beserta jam sostek ya, kemudian alasan klaim ya, kemudian nomor ponsel, nomor HP yang aktif, kemudian email yang aktif. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa masuk kepada tahap memasukkan kode verifikasi atau PIN. Nah, kemudian siapkan dokumen klaim. Nah, ini sama dengan yang manual tadi, sama dengan klaim manual. Tapi sudah di scan untuk diunggah ke dalam formulir e-claim nih. Nah, setelah itu baru tunggu ya, setelah itu tunggu verifikasi dulu, verifikasi BPJS ya. Ini biasanya membutuhkan waktu selama 1x24 jam ya. Nah, jika email konfirmasi lanjutan sudah didapat, segera cetak, dan teman-teman akan diminta ya, setelah itu dicetak ya, setelah dicetak ya, langsung diminta untuk datang ke kantor ya, kantor cabang, pastinya dengan membawa dokumen asli dan fotokopinya. Nah, setelah itu tunjukkanlah dokumen tadi ya, tunjukkan dokumen
dan email konfirmasi pada petugas. Nah, lalu teman-teman akan dipanggil untuk mengurus proses transfer saldo BPJS. Ya, membutuhkan waktunya sekitar waktu normal itu 10 hari kerja sampai dana JHT masuk rekening. Nah, seperti ya teman-teman ya, cukup mudah ya sebenarnya, tapi juga bisa dikatakan perlu perjuangan untuk menyiapkan itu semua. Ya, mungkin jika tutorial ini bermanfaat, silahkan di share. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Al-Wazir Abdus Somad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.